Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Joanavisa dari kelas 121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis dan juga kemosintesis. Fotosintesis terjadi di daun, tepatnya pada organel bernama kloroplas. Proses dimulai ketika cahaya matahari mengenai daun dan diserap oleh pigmen fotosintetik, seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid yang berada pada membran tilakoid. Ketika cahaya diserap, elektron di dalam klorofil mengalami eksitasi atau naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, air yang diambil dari tanah dipecah melalui proses fotolisis di fotosistem 2. Pemecahan air ini menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer, ion hidrogen, dan elektron pengganti bagi klorofil. Elektron yang telah tereksitasi kemudian mengalir melalui rantai transport elektron. Aliran elektron ini digunakan untuk memompa ion hidrogen dan menciptakan gradien yang akhirnya dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP melalui fotofosforilasi. Elektron kemudian mencapai fotosistem 1, kembali tereksitasi oleh cahaya, dan digunakan untuk membentuk NADPH. ATP dan NADPH inilah yang menjadi bahan bakar energi untuk tahap berikutnya, atau pembentukan gula. Karbon dioksida dari udara masuk melalui stomata, lalu larut di stroma kloroplas. Disinilah reaksi gelap atau siklus Calvin berlangsung. Enzim Rubisco menangkap CO2 dan menggabungkan dengan RuBP, membentuk senyawa 3-PGA. Molekul ini kemudian direduksi menggunakan ATP dan NADPH menjadi G3P. Gula sederhana berenergi tinggi. Sebagian G3P digunakan kembali untuk regenerasi RuBP dan sebagian lainnya disusun menjadi glukosa. Glukosa hasil fotosintesis ini dapat digunakan tumbuhan untuk respirasi, disimpan sebagai pati, atau diubah menjadi zat lain seperti selulosa, lemak, dan protein. Kloroplas memiliki dua struktur utama yang berperan dalam fotosintesis. Pertama, tilakoid atau cakram pipi yang tersusun menjadi grana, tempat terjadinya reaksi terang. Disinilah pigmen fotosistem menangkap energi cahaya untuk memecah air, menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Kedua, stroma atau cairan di antara grana, yang menjadi tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Energi ATP dan NADPH dari reaksi terang digunakan untuk mengikat karbon dioksida dan menyusunnya menjadi glukosa. Dengan kata lain, tilakoid adalah sumber energi, sedangkan stroma adalah tempat pembentukan makanan. Mekanisme fotosintesis terdiri dari dua tahap besar, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid dan sangat bergantung pada cahaya matahari. Proses ini mencakup penyerapan cahaya, fotolisis air, transfer elektron, pembentukan ATP melalui fotofosforilasi, dan pembentukan NADPH. Reaksi gelap berlangsung di stroma dan tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Tahapan utamanya adalah karboksilasi, reduksi, dan regenerasi RuBP dalam siklus Calvin. Hasil akhirnya adalah G3P yang kemudian dirangkai menjadi glukosa. Kedua proses ini saling melengkapi. Reaksi terang menyediakan energi dan reaksi gelap menggunakan energi tersebut untuk membangun molekul makanan. Tumbuhan memiliki cara berbeda untuk mengikat karbon dioksida, tergantung lingkungan hidupnya. Tumbuhan C3 seperti padi dan gandum menggunakan Rubisco untuk mengikat CO2 secara langsung. Namun, Rubisco dapat berikatan dengan oksigen sehingga memicu fotorespirasi yang merugikan. Tumbuhan C4 seperti jagung dan tebu memisahkan fiksasi CO2 ke dua jenis sel, mesofil dan bundle seed. Proses ini mengurangi fotorespirasi dan lebih efisien di iklim panas. Tumbuhan CAM seperti kaktus dan nanas mengadopsi mekanisme unik. Stomata terbuka malam hari untuk mengambil CO2 dan menutup di siang hari untuk mengurangi kehilangan air. CO2 yang disimpan malam hari akan digunakan pada siang hari untuk fotosintesis. Berbeda dari fotosintesis, kemosintesis adalah proses penyusunan makanan tanpa cahaya. Organisme seperti bakteri sulfur,
Bakteri nitrifikasi dan bakteri besi menggunakan energi dari reaksi kimia anorganik untuk mengikat karbon dioksida menjadi senyawa organik. Contohnya, bakteri sulfur mengoksidasi hidrogen sulfida di dasar laut, menghasilkan energi yang kemudian dipakai untuk membentuk gula. Kemosintesis memungkinkan kehidupan bertahan di lingkungan ekstrim, seperti lubang hidrotermal yang sama sekali tidak menerima cahaya matahari.